Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta di Jalan Kemang Utara. Dan kami percaya bahwa Anda mengikuti akan sesi-sesi dengan topik mengenai memberi dan menerima. Dan sekali lagi, saya ingatkan kepada saudara bahwa memberi dan menerima itu merupakan sesuatu yang kompleks, tetapi bagian dari realita hidup yang tidak pernah terhindarkan. Kapan saja, saudara selalu berada di dalam suatu transaksi memberi dan menerima. Nah, kadang-kadang kalau menjadi imbalance itu merugikan orang atau merugikan diri sendiri. Sehingga seharusnya ini selalu dalam kondisi yang balance atau balance. Jadi kali ini kita akan fokuskan di dalam memberi dan menerima sebagai seni daripada hidup. Oleh karena memang realita hidup ini ada seninya. Dan seni itu membutuhkan skill. Dan seni itu tidak bisa hadir begitu saja. Oleh karena seni itu membutuhkan keterampilan. Sehingga pada saat seorang itu memberi, sama seperti halnya memberi, membutuhkan sekali dibungkus dengan kado, bungkusan kado yang bagus, dikasih pita. Oleh karena apa? Ingin menghadirkan pemberian di dalam suatu konteks yang lebih kaya. Ada unsur simboliknya yang berbicara lebih banyak. Jadi meskipun isinya itu barangkali barang yang sederhana, tetapi oleh karena bungkusnya itu bagus, plus ada kartunya, plus ada tulisannya di sana, maka pemberian tersebut itu memperkaya. Bahkan mengingatkan akan orang yang diberi akan hal-hal yang barangkali kebenaran-kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tetapi oleh karena pemberian yang ada seni hidupnya, ini kemudian menjadi disadarkan. Nah, kadang-kadang ada ayat Alkitab tertentu yang dituliskan. Bahkan warna daripada bungkus itu pun, bahkan pita yang bahkan ditempelin ke suatu aksesori tertentu, itu sudah memberikan suatu berita yang berbeda. Jadi manusia dia adalah makhluk simbolik. Jadi bukan hanya makhluk rasional saja, bukan hanya makhluk fisikal saja, bukan makhluk spiritual saja, tapi makhluk yang simbolik. Sehingga memberi itu suatu seni. Bahkan pada saat orang berkata-kata kepada orang lain, kita melihat hidup ini yang sebetulnya dalam hati manusia penuh dengan pikiran negatif. Bahkan banyak prejudis antara orang kulit putih, orang kulit hitam, orang kulit berwarna. Tetapi di dalam permainan interaksi memberi dan menerima dalam konteks politik, mereka tidak pernah berani untuk mengatakan hal-hal secara terus terang. Oleh karena apa? Pada saat memberi, bahkan menerima, itu ada hukum seni hidup yang namanya courtesy, yaitu seni hidup sopan santun, yang tahu sekali bahwa itu harus dipakai. Tanpa itu dipakai, hidup ini menjadi crumble, hidup ini menjadi kocar-kacir, hidup ini menjadi chaos, hidup menjadi rusak, hubungan menjadi tidak baik, kebencian dan kemarahan itu muncul. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau kita perhatikan kenapa ada orang-orang yang marah hanya pada saat kita melihat misalnya aja Perdana Menteri misalnya Jepang itu mengunjungi tempat misalnya pemakaman tertentu daripada orang-orang yang dulu dianggap terlibat dengan kejahatan Perang Dunia Kedua. Oleh karena orang kemudian merasa bahwa mereka Perdana Menteri tertentu itu mendukung akan hal-hal yang negatif itu. Ini simbolik sekali. Padahal hanya memberikan karangan bunga dan barangkali sebagai sama-sama orang Jepang, itu kan barangkali ada kaitan family atau apa. Masakan sih tidak boleh memberikan suatu kehormatan, mengunjungi, membersihkan atau apa akan makam tertentu. Tetapi memberi dan menerima itu adalah seni hidup.
Jadi itu seni hidup itu merupakan bagian daripada peta dan gambar Allah. Di mana kita diciptakan oleh Tuhan untuk bisa melihat keindahan dan keutuhan hidup. Itu dengan aksesori tertentu. Yang kita harus kembangkan, yang harus acceptable, harus ada sense of beauty-nya, harus menciptakan balance of life, yang harus bisa membukakan pintu untuk kesadaran batin manusia. Waduh, ajaib sekali. Jadi aksesori hidup ini membukakan pintu kesadaran batin untuk hal yang baik. Nah, sehingga kita itu di dalam memberi dan menerima, sehingga manusia sedang memainkan peran yang dahsyat sekali. Peran sebagai peta dan gambar Allah. Nah, itulah makanya perlu dikatakan bahwa memberi dan menerima adalah seni daripada hidup, art. Membutuhkan skill. Nah, sekarang kita akan dengar apa yang Ibu Esther mau katakan dalam hal ini. Ya Pak, sejak kapan sih manusia itu mengerti bahwa dia itu membutuhkan keterampilan gitu. Bahwa memberi itu adalah juga suatu seni, sehingga kita tidak bisa memberikan kepada orang itu sesuai dengan apa yang kita mau saja. Tetapi kita juga harus mengerti, oh ini cocok atau enggak ya. Oh ini tuh dia suka atau enggak ya. Jadi bukan asal beli, bukan asal memberi. Dari mana itu Pak? Orang itu bisa mempunyai kesadaran dan kepekaan yang seperti ini. Saya percaya sekali bahwa hidup ini, manusia itu adalah makhluk yang sangat teachable. Sangat teachable. Kalau binatang juga teachable, tapi terbatas sekali. Jadi seperti tikus satu kali tertangkap melalui lorong tertentu, dia tidak akan lewat itu. Tetapi kalau manusia, ini sangat sekali bisa belajar. Dan dia mulai melihat bahwa jiwa manusia itu ternyata kaya luar biasa. Manusia yang lain kadang-kadang memberi akan dalam bentuk memandang. Itu sendiri sudah memberikan message berita. Nah, pandangan dengan mata tertentu, mata itu pupil mata itu bergerak luar biasa. Dan mata itu sendiri sudah memberikan berita, apakah marah, apakah tidak suka, ya, apakah itu senang, apa jatuh cinta, apa bersimpati, apa mendukung, dan apa punya pengharapan, atau memelas. Sehingga kadang-kadang dikatakan mata memelas. Nah, kenapa bisa tahu itu? Oleh karena manusia itu makhluk simbolik. Nah, apalagi ditambah dengan mimik, ditambah dengan sikap, dan sebagainya. Ditambah dengan tingkah laku. Nah, sehingga kalau kita melihat itu, misalnya di DPR, orang baru rapat lalu usul sesuatu, lalu kemudian banyak yang walk out. Nah, itu simbolik sebenarnya. Dengan kata lain aku mengatakan protes, aku tidak suka, tidak mau, tidak setuju. Nah, itu sebetulnya suatu bentuk simbolik. Dan kita mau perhatikan di sini. Makanya kita melihat bahwa memberi akan simpati pada saat ada orang yang meninggal dunia. Nah, karena kadang-kadang mengirim karangan bunga. Kadang-kadang itu dengan tulisan tertentu. Kadang-kadang berpakaian dengan pakaian yang lebih appropriate, sesuai dengan budayanya. Jadi di daerah timur Indonesia semuanya pakai pakaian hitam. Sebagai suatu apa? Nah, kita melihat pada saat Mandela itu dimakamkan juga semuanya kita lihat 99% pakaian hitam semua. Nah, itu suatu budaya. Nah, itu. Jadi memberi itu merupakan sesuatu seni hidup ini. Mulai kapan dipelajari? Mulai lahir. Aneh sekali bahwa manusia itu bisa menangkap bahwa warna-warni tertentu gitu ya, memberikan suatu berita tertentu. Nah, ini itulah bentuk-bentuk tertentu itu juga punya suatu daya tertentu di dalam jiwanya. Nah, itulah yang sebabnya perlu kita belajar. Oleh karena apa? Semakin tinggi akan martabat manusia, semakin peka dia. Dan dia mencipta simbol-simbol yang bisa membuka akan pintu-pintu kesadaran batin manusia. Nah, itulah. Ya Pak, tapi kan tidak semua lalu orang itu seperti apa yang Bapak katakan begitu. Ada yang mengerti misalnya ya bahwa memberi itu adalah suatu seni, tetapi kan banyak orang yang tidak belajar dari kesalahan. Misalnya saja dia adalah seorang yang kikir,
kan dia tidak mau juga untuk mengeluarkan uang. Dia hanya mendapatkan, dia kalau dia menerima hadiah misalnya, dia akan simpan dan dia akan pikir-pikir untuk siapa ini nanti dia bisa berikan. Sehingga tidak selalu cocok, oleh karena dia tidak betul-betul seperti tadi yang Bapak katakan, bahwa dia itu belajar dari kesalahan, dia itu mempunyai daya tangkap yang luar biasa misalnya. Kan itu kalau memang dia tidak mempunyai kepekaan, dia tidak mempunyai kesadaran, kan tujuan daripada memberi itu sendiri kan sudah tidak tulus begitu loh. Nah itu bagaimana itu? Ya memang ya ada orang-orang yang kurang peka, ada orang-orang yang sangat peka, ada orang-orang yang kurang berbakat seni, ada orang-orang yang sangat sekali berbakat seni sehingga sangat peka. Nah, saya berbicara itu mengenai manusia seutuhnya, sebetulnya itu ajaib sekali. Nah, meskipun orang-orang itu ada yang kurang peka dan tidak berbakat seni, sebetulnya bisa belajar. Oleh karena apa? Oleh karena masyarakat itu seolah-olah sedang menunggu. Kadang-kadang kita melihat seperti itu ya. Misalnya ada duka cita, ada kematian seperti tokoh-tokoh seperti Michael Jackson atau tokoh-tokoh seperti Mandela kemarin itu. Lalu ada penyanyi yang menyanyikan lagu. Nah, itu suatu simbol yang sebetulnya memberikan message yang berbeda sekali. Dan seharusnya orang yang kurang peka itu mulai melihat dan belajar dari orang-orang lain yang lebih peka. Gitu ya. Yang saya kadang-kadang juga ikut itu hanya tulikan apa? Kata-kata yang diucapkan. Tekanan pada saat dia nyanyikan itu. Sikapnya dan itu musiknya sendiri itu menyentuh sekali. Sehingga kita itu ikut di dalam alunan itu, masuk dalam dunia simbol yang luar biasa sekali. Nah, ini seharusnya setiap orang belajar. Sama seperti tadi Ibu katakan mengenai orang kikir yang tidak punya pikiran yang lain kecuali pikirannya bergerak sentripetal terus ke dalam untuk diri sendiri. Dia sayang kalau uangnya dikasihkan orang dan sebagainya. Memberi aja barangkali juga dengan bukan dengan amplop, masuk barangkali cuma dilipat-lipat lalu dia sobek kertas koran. Nah, tidak ada seni itu, seolah-olah tidak mempunyai sesuatu kesadaran gitu, bahwa yang menerima itu akan merasa terhina jika diberi dengan bungkus yang seperti itu, kertas koran yang disobek. Dan dia memberikannya, sumbangan itu hanya Rp5.000. Padahal dia punya miliaran. Nah, itu penghinaan sebetulnya. Jadi kata memberi seperti ini, itu kadang-kadang bagi orang yang kurang peka. Nah, ada yang bahkan orang kurang peka, plus ditambahi jiwa yang jahat, yang kurang baik. Nah, sehingga justru memakai pemberian itu untuk penghinaan. Memakai pemberian itu untuk melukai orang. Nah ini bukan sesuatu yang kita itu harapkan. Nah kita jangan belajar hal yang tidak baik. Sehingga kita perlu belajar hal yang baik. Sehingga apa yang kita beri, itu harus memuliakan Tuhan. Karena kita adalah peta dan gambar Allah. Dan di dalam memberi dan menerima, ini suatu seni hidup. Dan seni hidup itu skill yang perlu dipelajari. Perlu dilatih dan perlu dikembangkan. Sehingga makin lama hal memberi itu dan menerima itu makin mempunyai simbol yang membuka kesadaran batin. Seperti orang berjabat tangan, itu sedang memberikan perhatian. Ada yang terlalu keras menjabatnya. Ada yang hanya begitu aja, takut kalau jabatannya lebih dari 2 detik. Ada terlalu cepat. Nah itu berbeda-beda. Semuanya membawa message tertentu. Tetapi kita tahu 90% orang mengerti bahwa pada saat kita memberi jabatan tangan yang hangat, yang penuh dengan caring, yang penuh persahabatan, itu bisa dirasakan. Nah itu sendiri merupakan suatu seni yang luar biasa sekali. Jadi sebetulnya pemberian itu tidak selalu dalam bentuk materi, di dalam bentuk hadiah, di dalam bentuk barang, begitu ya Pak. Ya. Itu bisa juga di dalam bentuk sesuatu yang seperti tadi Bapak katakan sebagai suatu, entah itu jabatan tangan, entah itu tulisan, entah itu
dalam bentuk lagu, entah itu dalam bentuk apa begitu. Kenapa kok orang itu kok sampai seperti tadi Bapak katakan kan sebagai manusia yang seutuhnya, sebetulnya message yang kita terima itu adalah suatu pemberian yang nantinya juga bisa memuliakan Allah. Dari mana sih Pak orang tuh bisa ngerti begitu? Seperti itu. Saya rasa sih orang tidak ngerti tanpa biasa bergaul dengan Tuhan. Makanya siaran melalui radio ini memang kami adakan untuk menolong orang-orang Kristen supaya punya kesadaran rohani ini. Oleh karena apa? Banyak bagian dari hidup ini yang kita kadang-kadang biarkan berjalan secara alami saja. Sehingga tidak lihat kaitannya, yang disebut tidak menemukan integrasinya antara apa yang kita alami dengan iman kita. Nah seharusnya semuanya itu menyatu karena kita adalah milik Tuhan dan kita sudah dibeli dengan harga yang tunai. Nah itulah sebabnya setiap aspek hidup kita seharusnya memuliakan Tuhan. Sehingga pada saat kita belajar untuk memberi dan bahkan menerima, itu merupakan sesuatu seni yang luar biasa. Bayangkan aja, seorang yang sudah biasa punya seni seperti ini, meskipun disuguhi makanan tidak enak, yang dia tidak selera, dia masih bisa senyum, dia masih bisa mengatakan this is a good food, dia masih bisa appreciate, dia masih bisa berterima kasih. Dan sikapnya itu tidak tengik, tidak negatif. Dia masih menelan dan dengan dia ingin habiskan ini. Oleh karena apa? Oleh karena dia menunjukkan bahwa menerima itu pun suatu seni hidup. Semakin dewasa orang, semakin dia itu mampu untuk memanifestasikan dan mengkomunikasikan seni hidup yang tinggi ini. Jadi itulah yang kita harapkan. So hidup ini adalah give and take. Tapi dalam give and take yang tidak selalu sesuai dengan selera dan kemauan kita dipanggil untuk memahami sebagai peta dan gambar Allah. Kita itu harus tahu, memberi dan menerima adalah masalah seni hidup. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan hal ini, jika saudara-saudara makin menyadari betapa banyak hidup yang kita tidak begitu fahami, dan saudara-saudara ingin fahami, dan ingin supaya bisa bagikan menjadi berkat bagi orang lain, barangkali saudara ingin untuk melayani Tuhan, nah silakan join dengan kami. Ada ujian masuk pada bulan Januari, pada bulan Mei, bulan Juli. Dan silakan hubungin kami. Saudara bisa mengambil program konseling atau program Master of Theology dalam sistematik dan sebagainya. Silakan dengan latar belakang S1 apapun juga. Saudara akan boleh bergabung dengan kami. Nah silakan hubungin kami STTRI yang ada di Jakarta dengan nomor telepon 799 0357 799 0357. Tuhan memberkati Anda.